ingin pasang penambahan di sini untuk saya punya MT25, jadi saya akan kasih fast forward, tengok macam mana lah. Oke, saya ini baru belajar, jadi ini boleh dapat di Shopee lah kan. Dengan peralatan yang ini untuk saya kurs. Oke, thank you. So, ada terang sedikit, lampu sudah pasang. Yes, tidak berapa cantik ini ada cara pasang, tapi yang penting ini baru berapa. Kalau rusak daripada ini yang rusak. Kuyak kita bosku, ini sangat mahal, too expensive. So better I put this one extra mud protector. Tidak apa, cantik tidak cantik para kedua. Ada yang letak dari dalam, tapi saya prefer letak di luar supaya dia punya ini lebih luas. Dan ini screw biasa standard, dia punya tambak tuh sepatutnya di atas sini, tapi saya tidak mau, saya ragu-ragu dan saya mau protect ini tayar. Sebab kita tidak tahu, makin kita laju, kita brake, mungkin ada perubahan. Ini mungkin dia akan bubble. Yang ini pun saya tidak berapa confident, walaupun di upside down ada chance dia akan play. Biasanya brake sebelah kanan ini, bila kita brake di sini dia akan bend more daripada sebelah sini. Di sini dia akan bend more daripada sebelah kiri. Biasanya kalau macam ni, kanan punya fork selalu bocor. Dia yang tahan itu impact brake sebab dia sebelah kanan. Itu sebab certain motorcycle yang brake ini, yang ini dia letak sebelah kiri, and then brake belakang tuh dia letak sebelah kanan, untuk kasih balance itu force. Bila dia brake, jadi itu frame motor dia tidak tweak, tidak berat sebelah. So ada juga kebaikan dia lah yang sebelah, ada juga kebaikan dia sebelah sini. Ini standard rim semua sebelah kanan. So mungkin market boleh tukar-tukar lah. Tapi kalau ini dia sebelah kiri, susah mencari part dia bosku, khas untuk motor itu kan. Oke, so ini saja untuk hari ini. So saya akan try, sebab motor ini saya guna untuk daily ride, dan air, hujan semualah akan pergi di motor ini. So untuk air tuh first kena pasang windshield. Windshield ini bukan untuk protect wind, oleh karena dia elektronik selalunya tidak tahan air.
So better beli budget saja, tidak payah. If you got expensive, got money, you can buy yang besar punya. Tapi saya sekadar untuk protect speedometer ini saja. Oke, ya. So kami akan review termasuklah Yamaha, Honda, apalagi Benelli bosku. So dia tidak tahan air, dia cepat rusak. Jadi saya letak inilah satu untuk air. Air itu penting, angin ada hal punya bosku. Protect air satu, dan kedua ini. Oke, untuk starting. Jadi saya tidak akan kacau motor ini. Saya tidak akan potong ekor dia suka nih, dia punya ekor nih. Bagi saya sungguh menarik. Desain dia cukup berkenan di hati saya lah. Saya suka dia punya cara. Oke, for me it's very nice design. Ini pun saya tidak banyak orang, saya tidak akan ganti. Kalau saya nak kacau dia pun paling-paling saya cat balik saja untuk match dengan ini. Nah, beli baru no. Oke bosku. So saya lebih suka yang standard, yang seadanya, sebab dia punya desain cukup menarik bagi saya. So jika saya jatuh hati dengan MT25, tidak mustahil saya akan jatuh hati dengan MT07 2021 model baru, dia punya head baru ataupun MT09. So ceklah. So saya akan belajar jaga motor ni, susah senang dia, sebelum saya upgrade ke motor yang lebih besar. Untuk pada pendapat saya, bukan untuk kita asal pandai pakai motor di dan kita pas lah, tidaklah. Pada pendapat saya, untuk belajar guna motor big bike, karena belajar dia punya kuasa motor ni, dan juga dia punya maintenance sekali, dan dia punya trik untuk jimat kos. Bukan sikit-sikit, oh sikit-sikit ganti kan, mengada-ngada, sayang. Dan tadi saya tidak akan ganti, biar dia habis sampai masa dia ganti baru saya ganti. Sebab saya tidak main seleko. Tempat saya kerja tuh dia jalan lurus saja, lubang sana lubang sini. So saya utamakan dia punya air, safety water. Jadi saya pasang nih untuk budget. Saya tidak akan pasang itu protector sini, sebab pengalaman saya waktu saya bawa LC, Yamaha LC saya ini, saya letak di sini, lama ada daun, saya letak di sini, overheat dan exhaust pecah 2 kali. Nah, sebab saya hanya bergantung kepada ini saja radiator, jadi saya tidak mau. Jadi pengalaman saya tidak mau tutup mana-mana lubang di sini, ataupun kasih reduce dia punya airflow, sebab saya tidak bawa 60 km sejam bosku. Kalau paci-paci bolehlah. Dan motor ini sangat berbanding dengan LC saya kan. Ini sebab saya tidak pengalaman buat motor besar. So this is not actually big bike. Bila saya sudah pakai selama 1 bulan, baru saya sedar dia tidaklah besar mana. Rupanya. Tapi memang ada beza Yamaha LC saya ni, kuasa LC ni dengan motor ni. LC ni pun saya tidak kacau, saya tidak modified apa-apa. Saya cuma upgrade dia punya brake saja supaya dia lebih safe. Dan saya suka ni floating disc, sebab dia tidak, bila kau brake kan, dia tidak terus sentak, dia tidak sentak ataupun tergelincir motor ni. Biasanya dia ada join kan di sini. So floating disc ni dia akan serap itu hentakan dahulu first, daripada itu brake pad dengan piring pertama, baru dia pergi di disc ini, baru dia tayar dan juga oxobo. So dia ada banyak faktor lah supaya dia tidak menyentak. Sebab penyerapan itu sudah ada di bagian disc ni. So cukup bagus lah. Jadi saya rekomen kamu tidak payah beli disc besar ni, beli disc yang size biasa saja. Ya, standard disc, tapi dia adalah floating disc. Yes, lebih bagus, sebab bila kau brake mati, dia bagus sikit daripada yang badan dia satu besi bersambung tu. Tidak ada safety lah. Yang ada ni, ada safety dia selain daripada itu penyujukan itu disc,
salah satu adalah dia kasih penyerapan itu sentakan daripada kobrek nih. Itu pendapat saya lah. So begitu juga ini MT25 brake disc ini cukup bagus, dan yang penting ada ABS. So untuk saya MT25 ini bagus juga ada ada ABS, tapi paling bagus kalau Yamaha dapat bagi next version dia boleh on off ini ABS. Sebab kalau kita masuk off-road di jalan Sabah nih, jalan dia tidaklah seperti yang kau sangka, jalan kampung. Saya belum try lagi masuk di kampung yang lubang sana lubang sini yang tidak berturap. Jadi ABS tu actually dia tidak berapa efektif kalau jalan off-road, jalan raya yang tidak ada tar, tidak berturap. Itu pendapat saya lah. Dan kebanyakan adventure bike dia ada on off. Kenapa mesti ada on off, bosku? ABS. Sebab dia tidak berapa efektif kalau ABS on di bahagian off-road. So naked bike dia adalah antara sport bike dan adventure bike. So saya rasa itu Yamaha patut letak ABS on off, ABS dia. Oke. Supaya ada pilihan lah. Jadi kalau masuk ke jalan kampung dia tidaklah mengganggu itu kestabilan brake. Oke, thank you, itu saja review saya untuk ini, dan juga kenapa saya pasang kenapa saya memasang windshield. Oke. So saya harap saya dapat membantu perkongsian. Sebab karena lah kan. Habis salah sebab setting tes penggunaan motor di West Malaysia tidak sama di Sabah ataupun Sarawak, sebab bentuk muka bumi dia dan jalan raya. Jadi kebanyakan budak-budak di Sabah ni jarang follow itu setting untuk kegunaan di West Malaysia. So bila darang kasih kecil spoket dan sebagainya, bila darang naik bukit, bosku, kan Sabah ni banyak bukit, banyak menyusahkan orang adalah sebab motor tu tidak pick up, sebab spoket terlampau kecil. Pas tu rantai dia putus lagi. Sudah putus rantai, macam mana mau kasih sambung tu rantai, satu pun tidak. Jadi saya harap budak-budak Sabah boleh modi ubah sesuai mengikut kesesuaian environment yang ada di sini Sabah. Bukan kita ikut di West Malaysia di mana jalan raya dia banyak yang landai kan? Kecuali tempat yang paling famous itulah, kalau YouTuber semua buat di tempat tu Genting Highland kah apa, ada 2 tempat. Itulah itu, tidak tempat lain. Semua YouTuber motor memang itulah satu-satunya tempat yang orang buat. Jadi selebih dia mostly jalan tanah rata. Oke, so saya harap ini dapat membantu. Kalau tidak pun kurang-kurangnya ada idea lah, bos. Bukan memodify sembarang. Kan, kau kasih top speed dia, kau mau kemana? Jalan raya nampak berturap, tapi bau ombak. Oke, thank you for bisa itu saja review saya pada hari ini.